Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada sore hari ini Ana ketemu sama Ustadz Falevi yang berkunjung ke tempat usaha kami di Bakso LK Kota Sukabumi. Ana sedikit pengen bertanya Ustadz, kiat-kiat untuk usaha untuk lebih maju lagi, lebih sabar lagi, tapi tidak meninggalkan ibadah maksudnya nggak meninggalkan ibadah, gimana caranya Ustadz gitu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kami dipertemukan dengan saudara kami Kang Adi yang beliau usaha mie bakso dan mie ayam LK di Sukabumi. Kami bersyukur atas pertemuan ini. Ini pertemuan pertama kita tanpa disengaja. Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, dan juga ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan usaha Kang Adi lancar, barokah, laris, amin, dan juga menjadikan manfaat untuk dunia dan akhirat. Amin. Amin, Allahumma amin. Kemudian terkait usaha agar bisa bersabar, bisa sukses usahanya, dan juga bisa memberikan manfaat untuk diri pribadi dan keluarga dan juga kaum muslimin. Nah, yang pertama adalah kita luruskan niat. Luruskan niat. Dalilnya apa? Di Al-Quran disebutkan dalam surat Ad-Dariyat ayat ke-56, Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi niatkan usaha ini, niatnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan segala amalan itu akan dibalas sesuai dengan niatnya. Nah, Rasulullah di sini memberikan contoh dengan hijrah. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala hijrah karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya karena dunia, au imra'atin yankihuha, atau karena wanita yang dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi Kang Adi niatkan usaha ini karena Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tips agar usaha sukses, barokah, lancar. Yang kedua adalah kita di dalam usaha kita selalu berpegang teguh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan amalan-amalan ibadah dengan alasan usaha, jangan. Tetap usaha jalan, ibadah pun jalan. Itu yang akan memberikan barokah dari Allah. Akan turun barokah ketika apa? Ketika kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjadi hamba Allah, usaha kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tips agar usaha sukses, lancar, barokah, jangan lupa di dalam hasil usaha kita itu ada hak para fuqara wal masakin. Ada hak orang lain, orang-orang miskin, orang-orang fakir. Ada hak mereka. Maka ketika kita ada kelebihan rezeki, kita berbagi kepada orang lain. Itu adalah salah satu yang akan menurunkan rahmat Allah,
menurunkan barokah Allah kepada usaha kita. Kita perhatikan bagaimana usahanya para sahabat. Contoh yang paling terkenal, sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Ya, itu paling terkenal. Beliau sahabat yang beliau berusaha, kemudian usahanya maju, diberikan oleh Allah, dibukakan pintu-pintu rizkinya. Tapi apa sahabat Abdurrahman bin Auf? Beliau tidak lupa untuk berinfak, bersedekah, mendukung perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Allah tambahkan terus rizkinya. Allah tambahkan karena apa? Karena Abdurrahman bin Auf, beliau tidak mengambil rizki dari Allah itu secara sendirian, tetapi dibagikan sesuai dengan kemampuan, ya, sesuai dengan kemampuan. Setelah istri, keluarga, anak sudah tercukupi semua, kemudian ada kelebihan, jangan lupa ada hak orang lain, ada hak perjuangan dakwah, dan juga ada hak-hak yang harus kita berikan. Itu adalah salah satu yang bisa mendatangkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau diberikan rezeki oleh Allah dari usahanya yang banyak. Tapi apa beliau menginfakkan. Bahkan beliau membeli sebuah sumur dari seorang Yahudi yang beliau berikan, wakafkan sumur itu untuk kaum muslimin. Subhanallah. Itu luar biasa. Maka dengan itu Allah berikan keberkahan, berikan harta yang lebih banyak lagi dari itu. Ya, itu tiga hal, 3 tips yang bisa Kang Adi lakukan, dan kita semuanya para pengusaha ya, dan juga para pedagang dan yang lainnya. Semoga mudah-mudahan insya Allah kita bisa mengadakan kajian khusus spesial untuk para pengusaha. Insya Allah mudah-mudahan untuk para pengusaha di Sukabumi khususnya, umumnya di seluruh Indonesia, mudah-mudahan mereka bisa mengamalkan 3 tips ini. Ya, mudah-mudahan dengan 3 tips ini usahanya menjadi barokah, usahanya menjadi besar, dalam keadaan dia tetap menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Usahanya tidak membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tapi usahanya menjadikan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, Kang Adi. Syukron Ustaz pencerahannya. Iya, keren, jazakallah khair ya. Mudah-mudahan Jazakallah khair. Ini usaha Kang Adi ya, mie bakso dan mie ayam LK maju, sukses, Amin. barokah ya. Amin. Dan Ya diridhoi Allah Amin. Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Ya, Amin. jazakallah khair. Amin. Barakallahu fiik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz atas pencerahannya, jazakallah khair. Ya, wa anta jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.